Oke guys, lanjut. Di depan kita ada CR-V nih 9 juta juga. Kita langsung coba cek aja guys. Ada Innova 27 juta di depan kita. Coba kita cek datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita ada warna kuning Jazz nih. Kita langsung cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, ini Dereza harganya masih oke nih, 90 juta, cuman kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan coba cek nih dari open house Balai Lelang di JBA ada unit-unit apa aja yang menarik. Jangan lupa juga buat teman-teman langsung cek di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap tentang JBA. Jangan lupa juga follow Instagram dan subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit apa aja nih yang menarik di Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Jazz. Kita langsung cek aja dulu datanya. Ini adalah Honda Jazz VTEC ya. Tahunnya sih belum kedata di sini, cuman kalau dia dari bodinya dan platnya kurang lebih di 2008 ya. Nota pajaknya nggak ada, dan ini aslinya warna merah dicat dengan warna pink, manual transmission, odometer 208 ribuan, exterior C mesin C. Di opennya cuman 9 juta rupiah nih guys. Kita langsung cek aja fisiknya. Oke guys, di depan kita ini ada Honda Jazz warna merah sih sebenarnya untuk di dokumennya, cuman sudah dicat warna pink seperti ini, merah muda ya. Dengan eksteriornya kalau gue bilang sih masih terbilang cukup menurut gue karena sudah full repaint. Headlampnya kurang lebih agak kusam, belum ada fog lamp ya untuk di unit ini. Velg sudah gantian seperti ini, bukan bawaan dari Jazz-nya lagi atau Honda-nya lagi, dengan kondisi ban kurang lebih 30%. Nah kalau di sisi bagian sebelah kiri unit ini juga tampak masih cukup ya, gue bilang, cuman hanya saja untuk di bagian catnya ini agak sedikit kurang apik. Oke guys, kalau di bagian sisi belakangnya sih masih terkategori cukup. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Muffler sudah gantian seperti ini dan sudah defogger pastinya untuk di unit ini. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, ini adalah bagian interior dari Honda Jazz 2008 ya. Manual transmission, head unitnya sudah diganti dengan monitor double din seperti ini. Agak kusam ya di bagian interiornya dan harus di salon lagi nih guys. Trimnya ini masih bawaan pabrik, tapi dengan headrestnya ini beda semua nih guys. Jadi ini sudah gantian semua dan kondisinya nih agak kusam, jadi harus di salon lagi nih kalau untuk di bagian interiornya. Oke guys, di depan kita ini ada Honda Jazz. Kalau gue lihat sih 2008 ya, VTEC, dan ini manual transmission. Odometernya di 200 ribuan, nota pajaknya yang nggak ada. Exterior C, interior C, mesinnya di C. Di open di 9 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut. Di depan kita ada CR-V nih 9 juta juga. Kita langsung coba cek aja datanya. Oke guys, ini adalah Honda CR-V RD4 ya, 2 wheel drive manual transmission 2005. Nota pajaknya nggak ada juga. Odometernya sudah 400 ribuan nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin C, sudah full repaint di seluruh bodinya. Di open cuma 9 juta rupiah. Kita langsung cek aja fisiknya seperti apa. Oke guys, di depan kita ini ada Honda CR-V 2005 dengan kondisinya sudah full repaint seperti ini eksteriornya. Ada 2 crossbar di bagian atasnya, headlamp masih oke, fog lampnya nih agak kusam, dan di bagian grill ini sudah diganti dengan grill racing aftermarket seperti itu ya. Untuk di bagian spion tanduk sebelah kirinya sudah dicabut dan juga sudah ditutup seperti ini. Untuk di bagian sisi bodi sebelah kirinya, panel-panelnya sih masih terbilang cukup presisi dengan velg bawaan dari CR-V-nya. Kita cek di sisi satunya. Oke guys, di sisi bagian sebelah kanan unit ini masih terasa cukup normal ya. Kalau untuk di bagian kaki-kaki, bannya ini kurang lebih sekitar 30-40% kondisi bannya. Kita coba cek langsung di bagian sisi belakangnya seperti apa. Oke guys, di bagian sisi belakang dari CR-V kondisinya sih terbilang agak kusam. Untuk di bagian mufflernya, headnya sudah diganti, stop lampnya agak sedikit kusam ya di bagian belakang, tapi terkesan sih masih terkategori cukup ya. Coba kita intip di bagian interior seperti apa. Oke guys, kita langsung cek di bagian interior dari CR-V. Untuk di bagian dashboardnya ini kondisi masih terkategori cukup. Sudah head unit monitor double din seperti ini. Kondisi di bagian joknya ini terkesan kusam ya, dan ini harus disalon lagi nih. Untuk di bagian plafon masih terkategori cukup, dan ini sisanya sih masih terkategori cukup dan layak pakai sih kalau menurut gua. Oke, jadi buat teman-teman yang nyari CR-V nih, di depan kita ada CR-V 2005 manual transmission
Dengan odometernya sudah di 400-an ya di sini, dan kondisi STNK-nya nggak ada, eksteriornya C, interior C mesinnya di C. Di opennya cuma 9 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id untuk CR-V 9 juta rupiah. Oke guys, ada Innova 27 juta di depan kita. Coba kita cek datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita ada Innova G 2010 automatic transmission. Ini bensin ya, 2000 cc. Nota pajaknya nggak ada juga. Odometernya di 182 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C sudah full repaint. Di bagian bodinya di open di 27 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Oke guys, Innova G 2010 di depan kita automatic transmission dengan eksteriornya sudah full repaint, masih tampak oke, butuh dipoles dan dicuci lagi. Headlamp dan fog lamp masih terkategori cukup ya. Untuk di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya, dan sisanya nih masih terkategori oke, termasuk cangkang spionnya, chrome-nya masih oke, dan grillnya juga chrome-nya masih belum korosi. Di bagian sisi sebelah kiri unit ini juga masih tampak cukup normal dan kondisinya juga masih cukup shiny nih untuk bagian catnya. Coba kita cek di bagian sisi belakangnya guys. Oke guys, di bagian sisi belakangnya ini ternyata adalah Innova G Luxury ya, dengan stop lampnya masih oke banget, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan kondisinya masih terkategori cukup oke nih guys. Kita coba intip di bagian interior karena G Luxury ini adalah captain seat di bagian tengahnya. Oke guys, pas kita buka di bagian interiornya nih masih terasa cukup oke banget ya. Automatic transmission, layout dashboardnya masih oke, masih cukup wangi. Ini adalah trim dari bawaan pabriknya Innova seperti ini, dan kondisi bagian plafon masih oke nih guys. Kita menuju ke baris tengahnya. Benar, ini adalah captain seat dan sudah ada armrestnya, tapi masih di bagian sisi dalamnya ya. Ini juga 7 seater dan kondisinya sih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Apalagi ini juga tipe G tapi sudah ada wood panelnya di bagian dashboard dan juga di armrest di tiap door trimnya. Ya masih terasa cukup oke nih untuk di bagian interiornya. 27 juta, kondisinya masih layak pakai banget. Oke guys, di depan kita ini ada Innova G 2010 yang G Luxury ya, tahun 2010 automatic transmission. Nota pajaknya nggak ada. Odometernya di 180 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin C masih terkategori oke banget. Cuman di open 27 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Ada Innova G Luxury 27 juta rupiah. Lanjut, di depan kita ada Avanza G nih ya kayaknya nih. Kita cek harganya cuma 33 juta rupiah. Oke guys, Toyota Avanza G 2014 automatic transmission, odometernya 115 ribuan. Pajaknya mati di bulan Desember 2020 kemarin nih. Eksteriornya masih B, interior C, mesin C masih orisinil nih, catnya di open di 33 juta rupiah. Kita langsung cek fisiknya. Oke guys, di depan kita nih Avanza G 2014 automatic transmission. Eksteriornya masih shiny banget ya, masih orisinil nih. Dan kalau kita lihat di headlamp dan fog lampnya masih oke, termasuk garnish chrome di bagian fog lampnya masih terkategori cukup oke ya. Velg masih OEM dari bawaan Avanzanya, dengan kondisi ban masih sangat layak pakai, kondisi 50-60%. Sen di cangkang spion masih oke semua, dan cangkang spionnya pun juga masih belum korosi. Di bagian sisi sebelah kanan pun juga masih cukup presisi ya untuk di bagian nut-nutnya. Coba kita cek di bagian belakang seperti apa. Guys, di bagian belakang juga masih terkategori cukup. Stop lampnya masih terbilang cukup. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang, dan ini masih oke banget sih. Kita coba cek intip di bagian interiornya. Oke guys, sekilas di bagian interiornya agak bau apek ya, karena mungkin pengendara sebelumnya nih merokok ya, jadi agak-agak bau-bau apek. Tapi untuk di bagian dashboardnya, layoutnya nih masih oke banget. Head unitnya single din, masih bawaan dari Toyotanya. Untuk di bagian trim dari joknya ini masih bawaan dari pabrikan, dan kondisinya masih cukup oke guys. Automatic transmission, door trim, dan juga di bagian plafon masih terkategori cukup. Hanya butuh disalon aja sedikit dan kondisinya nih akan tampak baru lagi guys. Oke banget nih kondisinya. Oke guys, buat teman-teman yang nyari Avanza G 2014 automatic transmission, ada di depan kita dengan odometernya 115 ribuan. Pajaknya mati di Desember 2020 kemarin. Eksterior B, interior C, mesin C di open cuma 33 juta rupiah di jba.co.id. Oke guys, ini adalah Nissan Serena HWS 2007 automatic transmission warna silver, odometernya di 141 ribuan. Eksterior C, interior C, mesinnya di C, pajaknya mati di bulan 4 2019, salah satu PR-nya, dan di open di 47 juta rupiah.
Nah ini kita cek, kalau dari bodinya eksterior ini masih terbilang oke, tapi agak sedikit kusam. Di kaki-kakinya nih velgnya masih bawaan OEM dari Nissan dan kondisi bannya kurang lebih 50-60%. Masih oke sih di bagian eksterior, hanya catnya yang sudah di repaint ini agak kurang rata ya kelihatannya kalau dari sini, nggak tahu kalau dari kamera. Untuk di bagian headlamp ini masih terbilang cukup oke yang sebelah kirinya, tapi yang sebelah kanan sudah mengusam seperti ini. Lalu di bagian fog lamp sebelah kanan pun juga sudah mengusam, dan di bagian kiri masih cukup. Ini di bagian sebelah kanan dari depan kondisinya masih terbilang cukup, dan ini kaca depannya tidak bisa tertutup. Ya kita langsung cek aja nih di bagian interiornya sekalian. Oke guys, di bagian interiornya ya kalau untuk masalah jok masih terbilang cukup sih, hanya sudah beberapa kusam dan agak sedikit retak ya di bagian jok driver. Setirnya juga sudah kusam nih, warnanya putih dan agak mengusam. Di bagian dashboard sih masih terbilang cukup. Head unitnya nih kayaknya masih pasangan, nggak tahu nyala apa enggak. Kondisi plafon sih masih terbilang kotor sedikit ya. Bagian door trimnya nih agak sedikit kusam, dan ini kaca sebelah kanan tidak bisa tertutup nih. Mungkin motornya yang agak rusak sih kayaknya. Oke, di bagian interior ini masih terbilang cukup sih menurut gue. Jadi nggak kotor-kotor banget dan juga nggak jelek-jelek banget. Di bagian belakangnya Nissan Serena HWS nih masih terbilang cukup normal, hanya ada beberapa cat yang ngelupas ya. Jadi nih kayaknya sudah harus di repaint. Sudah di fogger pastinya di kaca belakangnya, jadi kondisinya masih normal, masih oke. Hanya catnya aja yang kurang rata kelihatannya, dan stop lampnya masih terbilang cukup oke. Oke guys, yang tertarik dengan Nissan Serena HWS 2007 automatic transmission, odometer di 141 ribuan, pajaknya nih yang jadi PR juga, mati di bulan 4 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya di C, tadi kita sudah kelilingi. Open bid di 40 juta rupiah. Langsung aja yang tertarik buat teman-teman cek di jba.co.id. Oke lanjut guys, ini ada Suzuki Ignis tahun 2018 manual transmission, dan di sini odometernya 29 ribuan, eksterior B, interior B, mesinnya di B, pajaknya mati di bulan 4 2020 kemarin, di open di 95 juta rupiah. Kita langsung cek aja. Kalau di bagian eksterior ini terlihat di bagian sebelah kirinya nih, ini sudah dicat ulang, kurang rapi ya. Masih presisi di bagian bumper dan juga fender sebelah kirinya. Headlampnya dan grillnya nih masih oke, fog lampnya juga masih oke. Kita cek di sisi satunya nih. Ini di sisi sebelah kanan dari depan, dan kondisi catnya ini oke ya, masih terlihat sama dibanding tadi yang sebelah kiri, dan ini masih terbilang cukup normal semuanya. Kita coba intip nih di bagian belakangnya nih. Oke guys, ini bagian belakang dari Suzuki Ignis, dan kondisi stop lampnya masih oke, dan ini masih terbilang cukup baik ya menurut gua. Sudah ada di foggernya pastinya. Kondisi bannya keseluruhannya kurang lebih sekitar 70% nih, masih terbilang cukup oke. Kita intip sedikit bagian interiornya. Nah ini kondisi dari bagian interior, door trimnya masih terbilang cukup baik, dan joknya di sini masih trim bawaan pabrik, kondisinya masih terbilang cukup rapi, plafonnya masih oke, sun visor-nya pun juga masih ada plastiknya ya. Dashboardnya di sini masih oke, belum ada yang kusam termasuk di bagian setirnya. Jadi ini interiornya masih terbilang cukup baik menurut gua. Oke guys, ini adalah Suzuki Ignis tahun 2018 manual transmission, warnanya silver seperti ini, dan kondisinya odometer di 29 ribuan, eksteriornya B, interior B, mesinnya masih di B, pajaknya aja nih yang mati di bulan 4 2020 kemarin, di open di 90 juta rupiah. Jadi langsung aja hubungi jba.co.id. Jadi buat teman-teman bisa dapetin informasi validnya dari unit-unit yang dilelang oleh JBA ya. Guys, di depan kita ada warna kuning Jazz nih, kita langsung cek aja dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita ada Jazz GE8 tipe E ya, 1500 cc tahun 2008, automatic transmission. Nota pajaknya juga nggak ada, odometernya 49 ribuan, eksteriornya C, interior B, mesinnya C. Ini sudah di full repaint di bagian eksteriornya, di opennya cuma 45 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja. Oke guys, di depan kita ada Jazz 2008 tipe E dengan kondisi eksteriornya sudah full repaint tapi masih terbilang cukup oke. Headlamp dan fog lamp masih cukup, velg masih bawaan dari Hondanya dengan kondisi ban masih cukup layak pakai Yokohama, kurang lebih sekitar 40-50%. Di bagian bumper kanan dan juga fendernya agak kurang presisi ya, jadi X repair nih terlihatnya. Tapi untuk di bagian panel lainnya sebelah kanan masih terkategori cukup. Kita cek di sisi satunya. Di bagian sisi sebelah kiri juga terlihat bumper dan fendernya ini juga X repair, ada beberapa pecahan dari cat ya. Jadi teman-teman bisa lihat di depan ini. Di bagian sisi panelnya nih juga masih terlihat cukup sih, walaupun ada beberapa cat yang rusak ya. Di bagian panel bawahnya ada gelembung-gelembung, jadi ini catnya agak kurang apik sih sebenarnya. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, ini adalah di bagian belakang Jazz-nya, ada 2 titik sensor parkir dan juga stop lamp masih cukup. Ada defogger pastinya untuk di kaca belakang.
Oke, jadi di bagian belakangnya sih masih terkesan cukup oke ya. Coba kita intip di bagian interiornya. Oke, kita cek di bagian interiornya. Gue suka di GE8 tuh cluster meternya ya, sudah modern banget, termasuk di bagian setir. Untuk di bagian sisanya dashboard masih cukup. Head unit double din masih bawaan dari pabrikannya, dengan kondisi di bagian joknya nih agak kusam. Plafonnya juga sedikit kusam, jadi ini harus disalon lagi nih. Cuman kondisinya sih masih terkategori cukup untuk di bagian interior. Oke guys, di depan kita nih ada Honda Jazz G8 automatic transmission tahun 2008. Odometernya masih di 49 ribuan, hampir 50 ribu ya. Dengan nota pajaknya yang nggak ada, ini platnya A, jadi teman-teman bisa cek aja. Menurut JBA eksteriornya di Delta, interiornya Bravo, mesinnya di C. Tapi kalau menurut gue interiornya C sih ya. Dan di opennya di sini di 45 juta rupiah, warna kuning nih guys, keren banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan G8 di depan kita nih, ada di jba.co.id cuman 48 juta rupiah. Oke guys, ini The Reza harganya masih oke nih, 90 juta cuman kita cek. Oke guys, di depan kita ada Suzuki R3 The Reza 2016 manual transmission guys. Odometer di 107 ribuan. Pajak mati di Februari 2021 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, panel kiri dan kanannya keseluruhan sudah hampir di full repaint ya, ini kelihatannya. Di open di 90 juta rupiah. Kita coba cek fisiknya dari The Reza. Oke guys, kalau kita lihat di bagian depannya untuk The Reza nih, konsepnya menurut gue sih oke banget ya. Stop lamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya juga masih terlihat oke di bagian underguard dan juga grillnya. Sisanya nih catnya sih masih terkategori cukup ya. Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kanan yang panelnya sudah di repaint tapi tidak terlihat beda ya, masih oke banget. Velg masih bawaan OEM dari The Reza-nya dengan kondisi ban sangat layak pakai, ini 60% nih, jadi masih oke banget. Untuk garnish chrome di bagian side skirt-nya juga masih oke banget. Kita cek di sisi satunya. Nah, di bagian sisi satunya juga masih terkesan cukup, masih terbilang presisi ya untuk di bagian nut-nutnya. Coba kita cek di bagian belakang. Oke guys, di bagian belakangnya seperti biasa 2 titik sensor parkir di bumpernya, terus stop lamp masih oke. Ini adalah spoiler dari bawaan The Reza-nya masih terbilang cukup oke ya. Jadi di bagian belakang nih masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian interiornya. Nah, ini agak sayang nih, jadi yang pakai ini agak jorok nih, atau mungkin drivernya atau gimana. Abu rokoknya dibuang agak sembarangan, bukan di X-ray-nya. Lalu di bagian dalam ini agak sedikit bau apek karena bau asap rokok ya. Terus agak sedikit kusam di bagian trim joknya. Dan ini butuh disalon sih kalau menurut gue nih. Tapi kondisinya sih kalau udah disalon oke banget nih, karena belum ada kusam-kusam yang berarti. Apalagi di bagian konsol tengahnya nih masih oke banget. Plafon juga masih terkesan oke nih. Jadi buat teman-teman, ini interior sih masih oke banget sih kalau menurut gue. Oke, jadi di depan kita nih ada Suzuki R3 The Reza 2016 manual transmission nih guys. Odometernya di 107 ribuan ya. Pajaknya mati di Februari 2021 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Jangan lupa nih teman-teman, cek di deskripsi video gue ini ada informasi menarik tentang JBA. Dan juga jangan lupa follow Instagram Dozo21. Dan juga subscribe channel ini biar mendapatkan informasi update dari Dozo21. Oke, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.